الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang insyaallah diberkahi ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan amal saleh, amal ibadah, dalam melakukan kebaikan apapun bentuknya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya, dan yang paling utama adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, amal salehnya. Semakin usianya bertambah, semakin soleh, semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, perkenankan pada malam hari ini kita akan membahas bab ketiga ya. Karena bab kedua ini ternyata manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam kosong ya. Di HPP jilid ketiga ini ternyata masih kosong. Ya. Mungkin ini salah cetak atau bagaimana, kurang tahu saya. Belum sempat saya tanyakan kepada penerbitnya. Bab 3 ini tentang pengembangan himpunan putusan tarjih bagian A, yakni tentang pengobatan alternatif. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Pengobatan alternatif ini sekarang kan banyak orang berkembang ya, di mana-mana, terutama di pedesaan, di kampung, di pedalaman, itu orang lebih banyak pergi ke pengobatan alternatif dibanding ke rumah sakit PKU. Karena memang mungkin di pedalaman ataupun di kampung-kampung ya belum tersentuh. Tapi ada juga yang mungkin rumah sakit terapung, rumah sakit darurat dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dikaji ya, bagaimana bentuk pengobatan alternatif menurut Muhammadiyah, ya, batasan-batasannya bagaimana yang boleh dan tidak boleh ya. Di dalam sidang pleno Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 menerima dan mengesahkan hasil sidang Komisi 3, yakni pengembangan himpunan putusan tarjih dengan beberapa catatan sebagai berikut. Yang pertama adalah salah satu persoalan tentang pengobatan alternatif ini adalah tentang definisi yang disepakati, kemudian dengan tindakan pengobatan yang dilakukan selain medis, tradisional dan doa. Kemudian yang kedua, ketentuan pengobatan alternatif yang dapat diterima adalah A. Pengobat atau pelaku. Yang pertama harus ahli. Yang kedua tidak merusak atau membahayakan akidah. Yang ketiga adalah berakhlak mulia. Jadi selama ini kita lihat, mungkin kalau dulu saya sempat lihat ada pengobatan pakai telur. Jadi telur itu dikasih raja, ya, tulisan entah apa itu tulisannya, kemudian ditempel di perut. Nah, ketika ditempel di perut, katanya dipindahkan ya, penyakitnya. Oh, luar biasa itu ya. Pengobatan alternatif zaman sekarang masih ada itu ya. Kemudian ketika dibuka, dipecahkan, ada penyakitnya, dia ketahuan. Jadi pindah ke telur, ada hitam gitu. Ya, ada yang darah, ada yang hitam dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, ini bagaimana, ini saya kira perlu dikaji juga ya. Apa yang dia tulis dan apa yang apakah dia melalui mediasi dengan jin atau tidak ya. Karena obat-obatan atau pengobatan seperti itu pasti tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang tadi
yang punya ilmunya ataupun sudah berguru dan lain sebagainya, sehingga apa? Bisa terlihat seolah-olah ajaib gitu, mukjizat gitu ya. Ada juga yang patah tulang tiba-tiba langsung dibetulkan ya. Itu dari Kalimantan gitu saya lihat itu. Jadi memang macam-macam ya. Kalau mungkin istilahnya sanggal putung ataupun apa istilahnya pijat, mungkin masih bisa ini dalam logika ya. Kalau dia tahu anatomi misalkan tubuh manusia, kemudian posisi tulang dan lain sebagainya, mungkin bisa secara medis juga bisa ya. Tapi kalau ada yang sampai lama gitu, wallahu alam gitu, hanya dengan diusap pakai minyak, entah minyak apa itu, bisa lurus kembali. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya. Tapi yang paling utama adalah tadi dia ahli dan tidak merusak atau membahayakan akidah. Ya, kalau dia dibantu dengan mediasi dengan jin, maka apa? Itu merusak akidah. Kemudian berakhlak mulia. Kemudian B, obat atau alat pengobatan bukan barang haram atau bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Saya sempat membaca satu kitab itu namanya At-Tibbul Badil ataupun At-Tibbun Nabawi ya. Jadi ada pengobatan nabawi ya, metode pengobatan nabi seperti al-hijamah ya, kemudian pasdu ya, bekam ataupun pasdu ya, beda ya, pasdu dengan bekam berbeda. Kemudian ada juga yang ruqyah ya, dan lain sebagainya. Nah, ada Tibbul Badil itu ternyata juga di sana dijelaskan dalam kitab itu tentang akupunktur juga ya, pakai jarum dan lain sebagainya. Ya, jadi saya punya juga bukunya Tibbul Badil, Tibbun Nabawi, kemudian yang satunya lagi Qanun fit Tibbi karangan Ibnu Sina ya, atau Asy-Syifa juga ada ya. Kitab Asy-Syifa ini ataupun Qanun fit Tibbi, dua kitab yang berbeda yang dikarang oleh Ibnu Sina, menjadi rujukan kedokteran di barat. Jadi umat Islam itu juga punya ahli sebenarnya di bidang kedokteran. Dari zaman dahulu kita kenal Ibnu Sina atau Avicenna itu merupakan ilmuwan bidang kedokteran ya, tapi beliau juga ilmu astronomi, matematika menguasai. Jadi para ulama dahulu luar biasa. Ilmu falak mereka menguasai selain ilmu syariah dan ilmu at-tibbi atau kedokteran. Kemudian tadi tidak termasuk barang yang haram, bukan barang yang haram yang menjadi media untuk pengobatan tersebut ya. Atau bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, tidak mengandung unsur yang membahayakan ya. Nah, kalau di Arab itu biasanya pas umrah atau haji biasanya ada yang minum kencing unta ya. Nah, itu ada juga itu ya. Nah, sesuatu yang najis, tetapi nah itu juga sempat dibahas di majelis tarjih di Surakarta, bagaimana hukumnya meminum kencing unta. Kan itu sebenarnya pengobatan alternatif ya. Nah, itu jadi ada ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Kalau dia termasuk oh ya, nanti jadi nanti kalau prakteknya banyak sekali pengobatan alternatif itu ya. Contohnya yang di Arab seperti itu ya, kencing unta dan lain sebagainya ya. Memang ada hadis tentang itu ya, tapi memang fihi khilaf, ada perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan itu ya. Kemudian cara atau teknik pengobatannya tidak mengandung syirik, bid'ah dan khurafat ya. Tidak berbahaya ataupun membahayakan, la darara wala dirar. Jadi tidak bahaya dan tidak membahayakan. Kalau fasdu misalkan ataupun hijamah itu kondisinya bisa membahayakan, dalam kondisi misalkan seseorang ini kan ada syarat-syaratnya ketika di hijamah ataupun dibekam. Contohnya tidak boleh dia begadang. Setelah begadang kemudian dia
hijamah ataupun di fasdu, ya, ataupun dalam kondisi demam dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit jantung dan lain sebagainya, ada yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau membahayakan jenis pengobatan apapun, kalau membahayakan lebih baik dihindari. Ya. Dalam kondisi, jadi melihat kondisi pasien tersebut. Kemudian tidak menggunakan unsur jin atau makhluk halus lainnya. Jadi memang ada di Garut itu Bapak Ibu, ada juga saya lihat ya, tiba-tiba ada sekelompok tabib ya, dinamakan tabib ya. Itu ada yang tuli tiba-tiba bisa langsung mendengar, yang buta bisa langsung melihat. Saya juga heran ini, apakah dia mediasinya pakai jin atau tidak? Tapi itu kenyataan terlihat. Ya. Itu. Apalagi yang orang Kalimantan, kalau itu dengan metode pijat ya. Jadi sebengkok apapun ya tangannya atau kakinya pasien itu, dia bisa luruskan gitu. Tapi katanya ada seseorang yang mungkin tidak bisa diobati pada waktu itu, harus berkali-kali dan lain sebagainya. Jadi memang ada hal-hal mungkin tadi ritual ataupun tirakat istilahnya bahasanya dalam menempuh pengobatan ataupun dalam menempuh ujian untuk menjadi tabib ya. Kalau bahasa alternatif kita ya tabib ya. Tabib itu padahal dokter bahasanya, bahasa Arab tabib itu dokter. Jadi tidak memakai unsur jin atau makhluk halus lainnya, karena memang ternyata ada yang terutama jin keturunan ya. Jadi misalkan simbah-simbahnya punya ajian kanuragan dan lain sebagainya, ternyata menurun kepada anak cucunya ya. Biasanya tiba-tiba kok anak ini bisa mengobati hanya dengan dielus ataupun hanya dengan di mulutnya, ludahnya dan lain sebagainya, macam-macam ya. Jadi kadang orang Indonesia masih percaya hal tersebut ya. Jadi sesuatu yang ada kaitannya dengan makhluk halus atau jin dalam HPT ini tidak diperbolehkan ya. Karena bisa jadi dia hanya sementara sembuhnya, tidak permanen ya. Ketika pas demo saja sembuh ya, kemudian tiba-tiba setelah itu ada yang mengeluhkan kambuh lagi dan lain sebagainya ya. Kemudian pengertian pengobatan alternatif dalam perspektif Islam, yang pertama pengertian umum. Dengan pengobatan alternatif dimaksudkan adalah suatu tindakan pengobatan yang dilakukan bukan melalui tindakan medis tradisional dan atau doa. Medis dalam istilah ini adalah kegiatan yang dilandaskan pada ilmu kedokteran. Ya, sebagai contoh pengobatan alternatif adalah pengobatan dengan menggunakan tenaga dalam. Ya. Ini contoh pengobatan dengan menggunakan tenaga dalam. Saya juga sempat mempelajari hal itu ya. Artinya ternyata ada pengobatan tenaga dalam itu dengan mediasi. Yang pertama ada yang pakai jin memang. Tenaga dalam itu tiba-tiba orang ditempeli jin. Dia bisa mengobati ataupun bisa kalau bata bisa dipecah. Artinya ada kekuatan ya. Tenaga dalam yang ditempel dari jin ataupun kerasukan jin. Ada juga yang tenaga dalam ternyata hasil olah nafas. Hasil olah nafas manusia. Nah ini juga fihi khilaf. Ada perbedaan pendapat ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak ya, pengolahan nafas itu. Termasuk katanya seperti yoga, gerakan yoga itu sebenarnya bagian dari ritual ya. Orang Buddha ya, yoga itu. Jadi seolah-olah ya gerakan ini ritual gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di masyarakat sekarang, yoga itu sudah biasa gitu ya. Selama tidak ada i'tiqad ya, keyakinan ya, kita menyembah sesuatu ya dengan gerakan tersebut ya. Jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asalnya muamalah apapun yang kita lakukan itu boleh saja
mau gerakan apa saja, senam, ya. Kemudian ada pernapasan. Sebenarnya pernapasan itu juga ujung-ujungnya nanti ke tenaga dalam. Jadi kalau misalkan di tapak suci, kemudian di pencak silat, yang saya tahu memang tingkatan tinggi yang namanya pendekar dia pasti mempelajari ilmu pernapasan, ya, sehingga bisa memecahkan kelapa, memecahkan batu bata ataupun besi, bahkan besi, ya, itu juga dengan tenaga dalam ataupun olah pernapasan. Nah, yang saya tahu memang ada yang pernapasan murni hasil olah manusia. Jadi misalkan pernapasan itu dia dengan gerakan tertentu kemudian menghasilkan energi. Karena dalam tubuh manusia itu, Bapak Ibu, hakikatnya kita itu ya punya energi dalam tubuh kita itu, ya. Ataupun energi yang disebut dengan tenaga dalam itu. Itu yang alami, natural, ya. Jadi ada orang yang berlatih pernapasan ternyata kuat, ya, ditonjok, kuat ditendang, ya. Itu karena dia alami saja, karena dilatih napas kita ditahan sehingga ketika ditendang biasa saja ataupun dipukul biasa saja. Itu mungkin kalau yang saya tahu itu adalah karena latihan. Tapi ada yang memang dia melalui perantara jin, ya. Aja diginikan saja, misalkan kepalanya diusap ataupun tangannya diusap, tiba-tiba kuat gitu, ya. Ada itu Bapak Ibu. Dan saya lihat sendiri gitu, ya. Di Indonesia memang masih ada semacam itu, wallahu alam, ya. Jadi memang perlu ada kajian lebih dalam terkait ini. Jadi pengobatan dengan tenaga dalam itu termasuk pengobatan alternatif. Kalau di Bandung itu ada istilah hikmatul iman, ya. Jadi saya sempat mempelajari juga bagaimana olah napas tersebut, ya. Tapi itu alami. Ada juga yang RTD, radiasi tenaga dalam. Ya, kalau di pencaksilat mungkin tapak suci, ya. Tapak suci, kemudian merpati putih yang cenderung, ya, merpati putih yang cenderung dia tidak bisa melihat aja, ya, naik motor biasa gitu, ya. Nah, itu ngeri, ya. Jadi memang latihannya seperti itu. Jadi dia seolah-olah ada mata batin, ya. Ketika dilatih, ya, pernapasan itu jadi seolah tersingkap, ya. Yang tadinya merem ini jadi seolah-olah ya kayak terbuka mata batinnya, ya. Dan mata batin itu juga ada yang tadi bantuan jin, ya. Ada yang memang mungkin karena olah napas, sehingga memang saya ketika wawancara dengan guru suhu ataupun orang yang mengajarkan tenaga dalam di Bandung itu, saya wawancara itu konsepnya bagaimana radiasi tenaga dalam itu, ya. Jadi memang katanya ketika manusia mengolah napas, oksigen kita kan bisa tersalurkan dengan cepat istilahnya. Jadi kalaupun dipukul ke tangan kita, ketika oksigennya cepat, dia nggak terasa karena napasnya sudah terbiasa. Maka Bapak Ibu, kalaupun kita ingin lega juga ketika stres, depresi ataupun berat beban kita, cuma tarik napas saja itu bikin rileks. Memang secara ilmiah begitu. Jadi memang olah napas menurut saya yang natural, yang alami itu boleh-boleh saja. Tetapi yang pakai bantuan jin, nah itu yang menjadi masalah, ya. Ditempeli jin, ya. Kalau di sana juga ada Mahatma Mari Sehat Bersama, ya. Banyak itu kalau di Jawa Barat itu mereka ada senam, pernapasan dan lain sebagainya. Jadi hal yang tersebut tenaga dalam juga ada dua tadi, ya. Ada tenaga dalam yang memang dia diolah dari pernapasan. Ada tenaga dalam yang dia memang ada yang bawaan, ada juga Bapak Ibu, ya. Kalau istilah kita anak yang indigo, tiba-tiba punya kekuatan gitu, ya. Anak itu indigo bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata gitu, ya. Biasanya itu keturunan. Dan itu biasanya jin, ya. Jadi jin yang menyingkapnya. Jadi memang hati-hati ketika ada anak yang indigo ataupun ada tadi kekuatan yang tiba-tiba ya ada dalam sejak lahir, ya. Maka ini otomatis
biasanya bantuan jin ataupun tadi jin keturunan istilahnya. Kemudian prinsip umum pengobatan dalam Islam wajib memelihara kesehatan, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, ya. Walaupun ayat ini kalau tidak salah ini berkaitan dengan riba, ya. Tapi di sini umum, ya. Artinya jangan sampai menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Contoh hal kecil yaitu ketika kita misalkan tadi merokok, ya. Sudah jelas rokok ini kandungannya apa? Nikotin dan lain sebagainya yang berbahaya bagi tubuh kita, bagi pernapasan, maka apa? Hindari, ya. Karena sudah jelas secara ilmiah. Kemudian contohnya gula. Gula ini berbahaya. Gula, tepung ataupun pati, kemudian minyak, ya, duhun. Jadi kalau dalam bahasa Arab nasya, pati, kemudian sukar, waduhun. 3 hal ini yang harus dihindari kalau kita ingin sehat. Karena ternyata tubuh kita kebanyakan hampir 80% lebih, ya, itu mengandung air. Jadi air kalau kena pati ataupun tepung-tepungan maka akan mengental. Nah, itu yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Begitu pula minyak, ya, lawannya air, ya. Kemudian gula itu bisa mengkristal sehingga apa? Pembuluh darah tidak lancar. Nah, itu yang terjadi diabetes dan lain sebagainya. Maka kalau kita bisa menghindari 3 hal itu, ya, sebagaimana dalam Quran, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan, minumlah, dan jangan berlebihan. Jadi makan dan minum adalah cara kita untuk menjaga kesehatan sebenarnya secara alami, ya. Karena apa yang kita makan itu menjadi diri kita sesungguhnya. Kalau orang Barat bilang you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan, ya. Ada juga yang mengatakan you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba. Jadi kalau kita pikiran baik, positif, maka sebenarnya tubuh kita akan baik, akan positif. Menghadapi sesuatu kalau kita positif, maka ke tubuh kita jadi sehat. Tapi kalau negatif, misalkan menjadi sesuatu yang negatif, ada orang nyinggung sedikit, ada orang bicara menyinggung, ataupun ada orang yang nyenggol dan lain sebagainya, kita kemudian negatif, marah dan lain sebagainya, maka sebenarnya tubuh kita secara otomatis, ya, ketika marah pun, ya, kata Nabi, la taghdab, faradada miraran qala dzalika la taghdab, atau la taghdab walakal jannah. Kalau anak TK SD aja kan menghafalkan jangan marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Artinya apa? Marah saja setelah diteliti, ternyata beberapa sel tubuh kita, hormon kita, ya, itu bisa hancur, ya. Artinya ketika marah, energi yang keluar ketika kita marah itu ternyata membahayakan bagi tubuh kita, ya. Maka ketika kita tenang, sabar, kemudian kita tentram lah istilahnya, dalam berbagai kondisi selalu tenang, itu menunjukkan berefek ataupun berdampak pada tubuh kita. Contohnya jantung juga demikian. Kalau dikit-dikit kagetan, maka jantung kita akan memompa sangat kencang. Tapi kalau kita ada musibah, ada bencana, ada sesuatu yang mengesalkan, menjengkelkan, kemudian kita tenang, maka jantung kita ritmenya tenang juga. Nah, ini menyehatkan jantung kita. Kemudian wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu. Ya. Dan ternyata dalam surat Al-Baqarah ayat 168 juga khitab, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kemudian di ayat 172
ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. 2 kali dalam satu ayat, dalam satu surat, ya, Allah memerintahkan manusia dan orang beriman untuk memakan, kalau halalan thayyibah itu seluruh manusia. Jadi Allah memerintahkan manusia untuk memakan sesuatu yang halal dan thayyib. Dalam tafsir Tabari dikatakan, atau Tabari, kata halalan thayyibah artinya mustaqaban fi nafsihi ghairu darin lil abdani walal lil uqul. Jadi kata halalan thayyibah itu adalah mustaqaban fi nafsi. Dia secara zatnya baik untuk tubuh kita, yang kita makan baik. Kemudian ghairu dar, tidak membahayakan lil abdan wala lil uqul. Ya, bagi tubuh dan bagi akal, ya. Jadi sesuatu yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, atau apa bahasanya sekarang itu, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, apa? Seimbang gitu ya. Gizi seimbang lah ya. Nah, dikatakan gizi seimbang sebenarnya bukan hanya zatnya, makanannya saja yang baik, tetapi apa? Pengaturan, ya, pengaturan konsumsinya. Itu yang terutama yang kita tekankan, wa kulu wasrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau gula misalkan sehari itu maksimal 2 sendok, maka apa? Jangan lebih. Karena lebihnya itu sebenarnya tidak berguna bagi tubuh kita, bahkan membahayakan. Nah, itu jadi dalam Al-Quran sudah jelas sebenarnya kita harus menjaga makanan, kemudian minuman, jangan sampai berlebihan. Kemudian menjaga makanan supaya memakan yang halal dan thayyib. Dan ternyata thayyib ini juga bukan hanya fi zatihi walakin fi kasbihi. Jadi thayyib ini baik itu bukan hanya zatnya baik, daging ayam baik, tapi ketika daging ayam disembelih tanpa nama Allah, maka menjadi haram, menjadi ghairu thayyib, tidak baik. Ataupun roti baik, ketika kita makan dalam keadaan basi, maka apa? Banyak bakteri menjadi ghairu thayyib, ya, menjadi tidak thayyib. Ataupun makanan yang sehat, sayuran, buah-buahan, ketika kita makannya berlebihan, maka tidak menjadi thayyib, ya. Jadi yang ditekankan di sini dalam HPT, ya, ayat-ayatnya tentang halalan thayyibah dan jangan sampai berlebihan. Kemudian hadis Abdullah ibnu Amr, an Abdullah ibni Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail, wa qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa abtir wa qum wa nam, fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Rawahul Bukhari. Yang intinya ketika Abdullah bin Amr, ya, berkata, Rasulullah bersabda, wahai Abdullah, bukankah aku pernah diberitahu bahwa kamu senantiasa puasa di siang hari dan bangun beribadah di malam hari? Aku Abdullah menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau berkata, jangan lakukan demikian. Puasalah dan juga berbukalah. Bangunlah, beribadahlah di malam hari dan juga tidurlah, karena tubuhmu memiliki hak terhadapmu yang harus kamu penuhi. Matamu juga memiliki hak terhadapmu yang harus kamu penuhi. Demikian pula istrimu juga mempunyai hak-hak terhadapmu yang harus kamu penuhi. Artinya Rasulullah mengajarkan kita ketika puasa jangan sampai puasa wisol. Artinya terus menerus, ya, tidak makan sama sekali sampai sahur lagi. Nah, jadi kalau kalau puasa maka berbukalah ketika adzan maghrib. Jangan sampai terus buka, ya, berpuasa, tidak buka-buka gitu ya. Kecuali kalau di Jerman, ya, ataupun di negara yang dia puasanya lebih panjang, ya, bisa 18 jam, ya. Luar biasa itu, ya.
Nah, jadi semuanya ada haknya. Ketika tubuh kita ada haknya untuk makan, minum, istirahat, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian penularan penyakit merupakan salah satu sistem yang telah ditetapkan Allah. Karenanya pula manusia disarankan untuk menghindari, menjaga diri dari ketertularan tersebut. Jadi penyakit itu juga adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Qala Abu Salamah bin Abdurrahman sami'tu Aba Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turidu al-mumrid 'ala al-musih. Rawahul Bukhari. Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, janganlah orang yang memiliki sakit mendatangi yang sehat. Ya, berarti kalau kita misalnya kondisi sakit, jangan mendatangi orang yang sehat. Terutama mungkin yang batuk pilek. Artinya apa? Sesuatu yang menular lah ya. Penyakit yang menular yang kita miliki, maka jangan sampai kita mendatangi orang yang sehat ya. Supaya apa? Tidak menular penyakit tersebut. Termasuk waktu COVID-19 ya, kemarin juga demikian. Maksud tiada penularan adalah bahwa penyakit itu tiada menular dengan sendirinya, melainkan melalui sunnahnya ya. Dan otomatis juga penularan itu kan atas kehendak Allah. Ada yang orang dekat dengan orang batuk, orang pilek biasa saja karena imunnya dia lagi kuat, tidak terpengaruh. Ada juga yang mungkin imunnya ketika lemah, dia pasti tertular dengan mudahnya ya, karena bakterinya mungkin bisa mengalahkan imunnya ya. Kemudian wajib berobat dalam rangka memelihara kesehatan ya. Jadi hukum berobat ini wajib. Jangan sampai kita hanya diam saja ya. Kenapa? Menjaga tubuh kita adalah amanah. Seluruh yang kita miliki adalah amanah, termasuk tubuh kita ya. Kalau begitu Bapak Ibu ya, kalau berobat saja wajib, berarti olahraga itu wajib juga ya. Karena bagian dari untuk menyehatkan tubuh kita selain berobat yaitu berolahraga, pencegahan. Entah itu bersih-bersih, toharoh ya, makanya dalam kitab fikih pasti babut toharoh yang diawalkan. Kenapa? Bersih-bersih secara lahir, bersih-bersih secara batin. Dan ternyata 60% penyakit itu dipengaruhi oleh psikis ya. Jadi kalau psikis kita, mental kita lagi down, lagi mumet, lagi depresi, lagi stres Bapak Ibu, itu pasti aja mudah terserang. Imun kita turun, akhirnya apa? Bakteri mudah ya. Ataupun kondisi kita lagi drop ya, maka apa? Penyakit mudah nempel ke kita ya. Tapi ketika kita senang, bahagia, kemudian apalagi makanannya juga teratur, pola hidupnya teratur ya. Dikatakan hanya 3 sebenarnya. Pola pikir, pola hidup, pola makan ya. Menurut saya pola zikir juga tambahannya. Artinya apa? Pola makan kita harus teratur. Kalau kita sering Bapak Ibu selama ini mungkin dari kecil dibiasakan sarapan gitu. Ternyata sarapan itu menurut penelitian dokter itu tidak baik sebenarnya. Karena ada 3 masa tubuh kita itu. Pertama, masa kita istilahnya masa pembuangan dari jam 4 sampai jam 12 siang. 4 pagi sampai jam 12 siang itu masa pembuangan ya, dalam kotoran dalam tubuh kita ya. Kemudian dari jam 12 sampai malam jam 8 berarti dia masa pencernaan. Dan jam 8 sampai jam 4 lagi itu masa penyerapan sari makanan. Jadi kalau kita tahu ya, makanya tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang berat di atas jam 8 malam. Itu membuat tubuh kita istilahnya menyerapnya kurang ya. Maka kalau kita betul-betul berpedoman kepada hal yang ilmiah, berarti kan ada istilahnya sekarang itu intermittent fasting bahasanya. Intermittent fasting itu yaitu dari malam
kita sampai jam 12 itu tidak makan, ya, tidak mengkonsumsi apa saja, ya. Kemudian dia insya Allah akan ketika masa-masa pembuangan akan dibuang secara lancar, ya. Tapi ketika waktunya kita mencerna, tubuh kita asam lambungnya lagi naik, maka apa? Harus makan dari jam 12 sampai jam 8 malam. Itu masa tubuh kita untuk mengkonsumsi makanan. Dan jam 8 sampai jam 4 itu harus istirahat. Masa-masa sel tubuh kita, hormon kita diproduksi, kemudian penyerapan makanan juga demikian. Nah, ini yang selama ini mungkin kekeliruan kita, pola makan kita, ya. Selama ini yang penting sarapan, yuk kita sarapan soto, apalagi soto sama gorengan, sama teh itu pasti, ya. Wah, itu numpuk, ya. Dari mulai kolesterol, kemudian dari mulai gula dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita sebagai warga Muhammadiyah, selain berobat itu wajib, sebenarnya menjaga kesehatan juga termasuk wajib, fardu ain. Kenapa? Ini amanah dari Allah, ya. Tubuh kita adalah amanah dari Allah. An Usamah bin Syariq qalatil A'rab ya Rasulullah ala natadawa qala na'am ya ibadallah tadawau fa inna Allah lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan atau qala dawaan. Qala Abu Isa wa hadza hadisun hasanun sahih. Jadi dari Usama bin Syariq diriwayatkan bahwa ia berkata, beberapa orang Arab pedalaman bertanya, wahai Rasulullah, haruskah kami berobat? Rasulullah menjawab, ya wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula penyembuh untuknya. Atau ia mengatakan membuat obatnya. Jadi likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Termasuk dokter Zaidul Akbar, ya. Kita sering lihat, ya, kajian-kajiannya tentang pengobatan, kemudian herbal dan lain sebagainya. Saya kira bagus, ya. Jadi pengobatan itu bisa dengan pencegahan, ya. Tubuh kita bisa sehat dengan pencegahan, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang baik. Kemudian an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawau wa la tadawau biharam. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Darda diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Nah, selama ini mungkin kita kadang sering mengkonsumsi obat yang ternyata kapsulnya itu terbuat dari sesuatu yang haram, ya, dari unsur babi misalkan, ya, gelatinnya, ya. Nah, ini perlu juga rumah sakit, terutama PKU dan lain sebagainya, betul-betul meneliti, ya, obat-obatan yang kita berikan kepada pasien itu, apakah betul-betul sudah dia ada sertifikasi halal atau tidak, ya. Karena selama ini mungkin sertifikasi halal itu kebanyakan makanan, gitu. Tapi jarang sekali kita lihat obat-obatan yang halal, ya, sertifikasinya. Padahal itu harus, ya. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita harus yang halalan thayyiban, ya. Jangan sampai kita berobat dengan sesuatu yang haram, ya. Dan inilah saya kira di zaman sekarang itu banyak syubhat, ya. Syubhat haula at-tadawa ataupun sekitar pengobatan, ya. Jadi di antaranya adalah kapsul-kapsul yang terbuat dari unsur babi dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita meminum obat-obatan yang terbuat dari sesuatu yang haram, ya. Entah itu unsur darah, ya, kemudian babi dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, mengupayakan pengobatan dan otoritas penyembuh adalah Allah. Jadi memang wa iza maritu bahwa yashfin, ya. Itu dalam konteks ayat tersebut bahwa yashfini sebenarnya, ya, ya, yashfini artinya Allah menyembuhkanku, ya. Fa iza maritu bahwa yashfin.
Wa idza maritu fa huwa yashfin. Ya, ketika Allah penyembuh, maka apa? Kita harus meyakini obat itu adalah sebagai perantara saja, ya. Perantara saja. Ataupun ikhtiar saja. Ikhtiar manusia untuk menjadi sehat, ya. Tetapi yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali misalkan ada orang yang berobat dengan obat-obatan generik, misalkan yang murah, ada yang dengan yang mahal gitu ya. Tapi kalau misalkan Allah tidak menghendaki misalkan dengan obatan yang mahal saja sembuh, maka tidak akan sembuh. Ya, artinya haknya Allah untuk menyembuhkan kita, tetapi kita berkewajiban untuk berobat, ya. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Masalah sembuh atau tidaknya adalah haknya Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Ya, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, kita lihat saja COVID-19 saja, ada yang saudara kita, teman kita mungkin yang meninggal dunia, Allah yarhamuhum. Mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah kepada teman kita yang meninggal dunia, ya, karena COVID dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang sudah termaktub. Artinya entah itu COVID, entah itu ketabrak, entah hanya diam saja langsung meninggal, ada Bapak. Ya. Lagi sujud ada yang meninggal, tiba-tiba tidak bangun lagi. Ada yang dia hanya tertidur, ayah saya itu habis sholat duhur dia tiduran sebentar, habis itu meninggal. Ya, bapak saya. Jadi ada yang macam-macam Bapak Ibu, ya. Artinya orang meninggal itu ada sebab, ada tidak sebab, tidak ada sebab ataupun ada sebab, itu haknya Allah, ya. Termasuk kesembuhan itu juga demikian, ya. Kemudian yang selanjutnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi memang atas kehendak Allah, ya, termasuk pengobatan alternatif tadi selama tidak ada unsur syirik, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya, ya, yang diharamkan, maka apa? Boleh, ya. Boleh hijamah, pasdu, ya, bekam, pasdu, kemudian akupuntur, ya. Ada yang pijat dan lain sebagainya, boleh selama apa? Tadi tidak melanggar syariat, ya. Kemudian kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, ya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi intinya segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sehat, alhamdulillah sehat, ya. Kita sehat ini sebenarnya ya atas ikhtiar kita, tetapi hakikatnya adalah atas kehendak Allah, ya. Kalau waktunya sakit, walaupun kita sudah rajin olahraga, makan sehat, ya, pola hidup sehat, tapi ketika waktunya sakit, ya sakit, ya. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ketika kita sakit Bapak Ibu, jangan sampai kita mengharap saya mau mati sekarang saja. Jadi la tayasu, ya, jangan berputus asa. Karena ada cerita ada bahkan orang tua yang saya tidak ridho belum ini. Dalam artian bukan tidak ikhlas, tidak ridho terhadap takdir. Maksudnya ada orang tua yang ketika sakit kemudian pokoknya sembuh bismillah, ya. Itu sebenarnya bagian doa, ya. Karena ternyata apa yang diucapkan kita itu sebagai doa, ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Terkadang apa yang kita katakan yaitu kejadian, gitu, ya. Nah, walaupun doa seorang ibu itu tidak langsung, ya Allah sembuhkanlah anakku, tidak. Tapi dia bilang anakku harus sembuh, gitu misalnya. Dengan hanya keyakinan saja
ternyata apa? Qadarullah ada yang sampai sembuh Bapak Ibu. Dan itu kejadian yang apa istilahnya? Yang ada ya. Artinya yang terjadi betul-betul fakta ya. Ada seorang ibu yang dia yakin insya Allah anak saya sembuh ya. Ya, terus dia mau memotivasi ke anaknya supaya sembuh, maka insya Allah sembuh ya. Apalagi mungkin Bapak Ibu sempat kena COVID, ada yang kena COVID ya? Banyak nih? Tidak ada. Ada ya, saya kira ada. Dulu saya sempat 2 kali, yang pertama tidak terasa, tapi penciuman saya hilang. Yang kedua itu terasa langsung ke dada, tapi alhamdulillah tidak sampai ke rumah sakit. Tapi saya yakin saya sembuh, alhamdulillah ya. Sembuh. Artinya apa? Jangan sampai putus asa. Apapun penyakitnya yang kita derita, ya, jangan sampai putus asa. Saya mati saja, tidak ya. Artinya apa? Selama Allah memberikan kita nafas, maka apa? Harus optimis. Ya, penyakit apapun insyaallah likulidain dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ya. Jadi orang-orang yang tertutup hatinya, orang-orang yang kafir itu dia mudah untuk berputus asa. Ya. An Abi Khuzamah an abihi qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ara'aita ruqan nastarqiha wa dawa'an natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min qadarillah syai'an qala hiya min qadarillah qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih rawahu Tirmizi. Dari Abu Khuzaimah dari ayahnya diriwayatkan bahwa ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataku, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah yang kami gunakan sebagai obat dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan? Apakah berarti kami menolak takdir Allah? Nabi menjawab, hal itu adalah takdir Allah. Kemudian Abu Isa At-Tirmizi mengatakan ini hadis hasan sahih. Ya. Jadi memang itu takdir Allah, ya. Tetapi kita harus tadi ya mencari obat, berobat, kemudian memelihara badan kita sebagai ikhtiarnya, ya, supaya kita tidak sakit. Kalaupun sakit sudah qadarullah. Ya. Kemudian ada yang mau tanya ini katanya cukup apa? Sampai C saja mungkin kalau ada yang mau tanya masih waktu. Oh, sampai C. Oh, enggak. Selesai mungkin dikasih waktu 2 menit mungkin. Yang ditanya. Deh, sampai sini dulu berarti ya, Bapak Ibu. Sampai C dulu, mungkin ada pertanyaan tadi. Monggo. Monggo. Ya. Pak Dalin. Bercerita itu loh, Pak. Itu biar nanti, Bu. Ya, monggo. Tentang pengobatan memang ada. Kalau air kencing unta itu bisa, tapi saya lihat di umroh kemarin peternakan unta itu justru yang banyak dipesan itu susunya yang sudah dicampur dengan air kencing. Itu yang paling laris, 5 rial sama 20 rial. Ya aku masih langsung kayak 15 rial saat itu. Air kencingnya apa susunya? Campur. Nah saya murni itu susunya. Ya. Kalau itu yang paling laris itu Ya, susu dicampur ini air kencing. Ya, betul. Pendapatnya ini masih berbagaimana. Sekarang ini kan bicara tarjih. Tarjih itu yang paling oke, yang paling kita pakai untuk balik. Tentang tarjihnya tentang ini yang mana? Dengan cara baik. Ya. Betul ya. Jadi memang secara ini hukum aslinya memang air kencing itu adalah najis ya. Nah itu. Tapi memang ada pengecualian sesuatu ada pengecualian dalam hukum ya. Apapun hukum Islam itu ada pengecualian. Termasuk sesuatu yang haram saja boleh dimakan ketika dalam keadaan darurat. Nah, termasuk air kencing unta ya dengan dicampur dengan susu unta itu sudah alot itu perdebatannya. Ini sepertinya harus diteliti secara medis ya. Karena selama ini kita juga di tarjih itu
itu ada yang membolehkan, memang dalilnya kuat, ya. Itu berobat dengan air kencing unta dan dengan susunya dicampur, gitu ya. Tapi kalau kita kan sekarang sudah ilmu pengetahuan sudah terbuka. Artinya secara medis harus diteliti, misalkan ketika air kencing itu dicampur dengan air susu, apakah tetap ada bakterinya atau tidak, ya. Jadi sebenarnya secara ilmiah bisa disimpulkan, ya. Apakah berbahaya atau tidak secara medis? Secara medis. Karena selama ini mungkin ini termasuk tradisional juga, ya. Ataupun pengobatan istilahnya dari Nabi juga, ya. Tapi kita bisa lihat secara medis di laboratorium dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya ada yang meyakini dia sebagai penyembuh, ternyata setelah minum sembuh, ya. Dan ada yang memang kalau memang dia tidak yakin, jangan, ya. Pas ini najis, ya, misalkan. Kalau tidak yakin ya lebih baik dihindari, ya. Apalagi sesuatu yang menjijikan saja, makanan, kalau kita merasa jijik, ya, padahal itu halal, maka jangan dipaksakan untuk makan, ya. Coba hadis lengkapnya itu gimana tentang air? Nah, itu saya kira Artinya. ya. Kalau hadis tentang itu, sebenarnya nanti harus buka-buka lagi, ya, Pak Fadli. Nanti saya share saja, ya, berkaitan dengan ini nanti episode berikutnya, ya. Biar penasaran, karena kita sudah membahas di kajian tarjih. Nanti insya Allah saya sampaikan ke majelis tarjih, karena majelis tarjih itu kan kumpulan, jadi saya tidak bisa memberikan fatwa langsung, ya, secara personal, ya. Nanti insya Allah saya sampaikan hadis-hadisnya, kemudian derajat hadisnya bagaimana di pertemuan yang akan datang, ya. Karena Yang saya lihat orang yang umroh itu sama minum itu bukan pengobatan. Kalau sehat kok. Itu saya preventif kan itu. Ya. Itu saya preventif. Itu perlu dimasukkan. Orang-orang yang umroh dan bela itu bukan pengobatan. Itu hanya preventif. Ya. Jagali Orang-orang. Nah, ini nih. Ya, memang ada. Ya. Ada yang dia kondisinya sehat tapi dia minum juga, ya. Baik. Ini diantara hadisnya yang Rawa Al-Bukhari. Ini fi sahihi. Jadi hadisnya memang sahih. Ya. An Anas bin Malik qala anna nasan istawu fi al-Madinah fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayalhaqu bira'ihi yakni al-ibil fa yashrabu min albaniha wa abwaliha. Mereka kemudian intinya minum albaniha, ya, berarti susunya, dan abwaliha, dan kencingnya. Nah, hatta salahat abnanuhum, ya. Jadi falahiqu bira'ihi fasyaribu min albaniha wa abwaliha hatta saluhat abnanuhum, ya. Jadi sampai badan mereka merasa sehat, ya. Jadi memang ini hadisnya sahih, ya, Bukhari, ya. Jadi di sini juga saya bilang dalam pendekatan tarjih, jadi selain ini kan berarti bayani, ya, ada dalilnya memang sahih. Tapi secara ilmiah, secara burhaninya kita harus teliti juga, ya, secara burhani, secara medis apakah sehat atau tidak. Bisa jadi misalkan unta yang sakit, kemudian kencingnya pas sakit, itu bisa menjadi bahaya, ya. Tapi kalau untanya sehat mungkin bisa jadi tadi ya, jadi tergantung untanya juga, ya, menurut saya, ya. Secara medis, jadi harus perlu pendekatan secara burhani selain bayani. Kalau ini kan pendekatan bayaninya memang dalilnya ada sahih, ya. Tapi saya kira perlu ini lebih lanjut bagaimana mensikapi ini, ya, secara burhani dan irfaninya. Karena di dalam tadi pendekatan burhani dan irfani ini juga tidak dikesampingkan, ya. Tidak hanya dalilnya ada sahih, kemudian kita melakukannya, tetapi secara medis bagaimana, ya. Nanti perlu kajian lebih lanjut mungkin saya kira.
Dan nanti saya coba cross check apakah di tarjih pusat sudah ada ya keputusannya atau belum, ya, apakah boleh atau tidak, ataupun misalkan khilaf, ya, boleh iya boleh enggak, ya. Nah ini saya kira nanti perlu kita sampaikan lagi. Itu Bapak Doli. Ya. Monggo yang lain. Sudah jam 9 pas. Jadi intinya pengobatan alternatif itu boleh selama tidak ada unsur tadi kesyirikan, bid'ah, khurafat ataupun mediasi dengan jin, ya. Kalaupun misalkan membacakan Al-Fatihah ke dalam air boleh enggak? Boleh karena ada hadisnya, ya. Air putih itu bisa berubah. Dan ini saya ada buku Bapak Ibu. Ajaibnya pengobatan air yang didoakan, metode Islam pencegah dan penyembuh segala penyakit. Di sini ternyata kristal air yang didoakan berbeda. Bentuk kristal air yang telah dibacakan doa yang baik bentuknya seperti ini. Jadi indah. Tetapi kalau dikatakan kata yang kotor atau yang tidak baik, jadi hitam kristalnya, airnya. Kemudian didengarkan dengan musik rock, maka berantakan ini. Dan ketika dibacakan doa-doa Islami, kristal airnya jadi bagus. Ya, dan ini diteliti oleh Isutsu juga ya, Koshiko Isutsu. Ini secara ilmiah. Jadi air saja bisa menjadi obat. Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Dan kami jadikan air segala sesuatu dari air menjadi hidup. Ya. Jadi kalau ingin pengobatan dengan air juga boleh. Ya. Ini secara alternatif sebenarnya. Dan Rasulullah membiarkan juga sahabat ketika membacakan surat Al-Fatihah ke dalam air ya, untuk pengobatan. Termasuk ruqyah ya. Ruqyah surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Ini secara ilmiah sudah ada ya, diteliti. Saya kira itu tambahannya. Yang lain sudah cukup ya, Bapak Ibu? Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sampai halaman 34. Ya, nanti saya coba cross check nih Ustaz Fadli berkaitan dengan keputusan tarjih pusat bagaimana ya tentang pengobatan tadi ya ataupun pencegahan ya dari air kencing unta dan susunya ya. 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 Baik, kita akhiri kajian HPT pada malam hari ini dengan alhamdulillah ba'amin subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kehadirannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam wa lakum minkum nasrun minallahi wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.